Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari satu hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang 3 amalan pembersih hati. Hadis ini diriwayatkan dari banyak sahabat, dari Ibnu Mas'ud, dari Anas bin Malik, dari Jubair bin Mut'im, dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan yang lainnya. Dan hadis ini dimulai dengan suatu kabar gembira. Kabar gembira dari Rasulullah SAW untuk orang yang mau mempelajari hadis beliau dan memperhatikannya dengan baik, berusaha memahaminya dan menghafalkannya. Beliau bersabda, "Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha kama sami'aha wa rubba muballighin aw amin sami'in wa rubba muballighin aw amin sami'in." Semoga Allah menjadikan berseri-seri, bergembira dan bercahaya wajahnya orang yang mendengarkan ucapanku. Kemudian dia berusaha memahaminya dengan baik. Kemudian dia berusaha menghafalkannya. Lalu dia sampaikan kepada orang lain seperti yang pernah dia dengarkan. Wa rubba muballagin aw amin sami'in. Dan bisa jadi orang yang disampaikan hadis lebih paham daripada yang menyampaikan. Jadi jemaah sekalian, ini doa sekaligus kabar gembira dari Rasulullah SAW. Orang yang berusaha mempelajari hadis beliau dan menyampaikannya, Allah akan jadikan wajahnya bersinar kelak di hari kiamat dan bergembira. Sebagaimana juga dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, di hari kiamat kelak, ada wajah-wajah yang bergembira melihat kepada Rabb mereka, mendapatkan nikmat yang sangat besar, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barulah beliau sampaikan, la yaghillu alaihinna thalathun la yaghillu alaihinna qalbu muslim. Ada 3 hal yang apabila ada pada seorang muslim, niscaya hatinya akan menjadi bersih. Yang pertama, ikhlasul amal lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah azza wa jalla. Wa munasahatu a'immatil muslimin. Yang kedua, bersikap tulus kepada pemerintah kaum muslimin.
waluzumu jama'atihim, yang ketiga selalu melazimi jamaah kaum muslimin. Fa inna da'wata tuhitu min waraihim, maka sesungguhnya doa kaum muslimin akan melindungi dari arah belakang mereka. Inilah jemaah sekalian hadis yang akan kita bahas. Kata Rasulullah SAW, ada 3 hal yang apabila kita miliki, hati kita akan menjadi bersih. Bahkan tidak akan tersisa kotoran apapun. Karena jemaah sekalian, 3 hal ini adalah pokok agama. Yang semua ajaran agama tercabang dari sini. Yang pertama adalah ikhlasul amal lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah azza wa jalla. Apa artinya jemaah sekalian? Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Artinya seseorang mempersembahkan semua amal ibadahnya hanya untuk Allah semata-mata. Tidak sedikit pun dia berikan kepada selain Allah. Karena dia meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Dan semua yang disembah selain dia tidak berhak. Oleh karena itu jemaah sekalian, makna ikhlasul amal sama persis dengan makna la ilaha illallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah juga disebut kalimat ikhlas. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama, terkandung di dalamnya an-nafyu, penafikan. La ilaha artinya kita nafikan, yaitu kita ingkari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah dan kita jauhi sejauh-jauhnya. Bagian yang kedua, illallah, terkandung padanya al-itsbat, penetapan. Yaitu kita yakini hanya Allah yang berhak disembah. Oleh karena itu kata para ulama, la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga kalimat la ilaha illallah juga disebut kalimat ikhlas. Dan di dalam Al-Quran jemaah sekalian, ada satu surat, di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Tapi namanya surat Al-Ikhlas. Itu diambil dari ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa. Artinya apa? Hanya dia yang boleh kita tuhankan. Hanya dia yang boleh kita sembah. Tidak boleh kita menyembah kepada selainnya atau menuhankan selain dia. Itulah sebabnya surat ini disebut surat Al-Ikhlas. Karena ayat pertama bermakna pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Sebagaimana juga firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan ibadah mereka itu hanya untuk Allah. Maksudnya memurnikan
Ibadah mereka hanya mereka persembahkan kepada Allah yang satu saja. Dalam keadaan mereka hunafa. Artinya mereka menjauhi dosa syirik. Hunafa tafsirnya adalah orang-orang yang menjauhi perbuatan dosa syirik. Yang mempersembahkan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Jadi, ikhlasul amalillah artinya adalah tauhid. Dan jemaah sekalian, di sini ada faidah. Tauhid dan ikhlas adalah dua kata yang masuk dalam kaidah idza jtama'a ikhtalafa wa idza ikhtalafa ijtama'a. Kalau mereka berdua berkumpul, maka mereka berdua berpisah. Kalau mereka berdua berpisah, maka mereka berdua berkumpul. Maksudnya gimana? Dua kata dalam dalil-dalil syar'i, kalau disebut bersamaan, maknanya menjadi beda. Tapi kalau disebut secara terpisah, maknanya menjadi sama. Contoh jemaah sekalian, iman dan Islam. Kalau disebut bersamaan, iman itu adalah amalan batin, Islam adalah amalan zahir. Tapi kalau disebut terpisah, iman saja, maka iman mencakup amalan zahir dan batin. Atau Islam saja, maka Islam mencakup semua amalan, baik zahir maupun batin. Begitu pula tauhid dan ikhlas. Kalau disebut bersamaan, maka tauhid lawannya adalah syirik besar, dan ikhlas lawannya adalah syirik kecil, riya. Namun kalau disebutkan secara terpisah, tauhid saja atau ikhlas saja, lawannya mencakup dua-duanya. Sehingga ikhlas di sini juga mencakup makna niat yang murni karena Allah semata. Yaitu seorang beribadah hanya demi mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Tidak sedikit pun tercampur di hatinya keinginan untuk dipuji orang. Maka ini termasuk makna ikhlas. Maka jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Apabila ikhlas yang dapat mensucikan hati kita. Sebaliknya, dosa syirik, menuhankan selain Allah, atau mempersembahkan satu ibadah kepada selain Allah, itulah kotoran hati yang paling besar. Itulah dosa hati yang paling berbahaya. Yang paling Allah murkai. Yang apabila seseorang mati menghadap Allah dengan membawa dosa syirik ini, dosanya tidak akan terampunkan. Dan semua amalannya terhapus. Dan yang paling berbahaya adalah dia pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Mereka tidak akan mungkin bisa selamat dari api neraka. Ma lidzalimina min hamimi wala syafi'i yuta. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu, yaitu orang-orang musyrik yang melakukan kezaliman terbesar. Tidak ada bagi mereka kawan setia atau pemberi syafaat siapapun yang akan diizinkan memberi syafaat kepada mereka. Inilah jemaah sekalian, kotoran hati yang paling besar. Di hatinya dia menduakan Allah.
Di hatinya dia meyakini ada penguasa alam ini selain Allah, pencipta selain Allah, pemberi rezeki selain Allah. Atau di hatinya dia meyakini ada selain Allah yang berhak disembah. Atau dalam hatinya dia tawakal, bergantung hati kepada selain Allah. Karena dia meyakini ada selain Allah yang maha mampu memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Dan semua bentuk keyakinan-keyakinan syirik di hati seseorang, itulah dosa hati yang paling besar. Kenapa jamaah sekalian? Mentauhidkan Allah atau memurnikan ibadah hanya untuk Allah akan membersihkan hati kita. Karena itulah sebab utama hamba mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kunci utama hamba mendapatkan hidayah. Agar hati kita bersih, kita perlu hidayah dari Allah. Maka Allah telah mengabarkan kepada kita, kunci utama mendapat hidayah adalah membersihkan diri kita dari kesyirikan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, mereka itulah yang akan dianugerahkan keamanan dan hidayah. Jadi jemaah sekalian, usaha kita untuk belajar apa saja itu dosa syirik, kemudian kita jauhi sejauh-jauhnya. Yang sudah pernah kita lakukan, kita bertobat kepada Allah, itulah pintu hidayah. Begitu pula jemaah sekalian, pemurnian ibadah hanya untuk Allah adalah benteng terkuat dari gangguan dan godaan setan. Orang-orang yang kotor dan rusak hatinya, itu karena dahsyatnya pengaruh, godaan dan gangguan setan. Di antara sebabnya, maka Allah mengabarkan kepada kita, benteng terkuat dari gangguan dan godaan setan adalah kita mentauhidkannya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Shad ayat 82-83 tentang sumpah iblis, pimpinannya para setan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang memurnikan ibadah hanya kepadamu. Subhanallah jemaah sekalian. Iblis itu makhluk yang berilmu. Makanya kufurnya iblis disebut kufrul iba wal istikbar. Kufur karena menyombongkan diri. Bukan karena enggak tahu kebenaran. Justru karena dia tahu kebenaran, maka dia menentang kebenaran itu. Namun jangan sampai iblis mengetahui, tapi kita enggak tahu. Iblis tahu, kalau kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, dia tidak akan bisa menjerumuskan kita dalam kesesatan. Ini sumpah iblis. Dia mengetahui dia tidak akan bisa mengalahkan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khususnya kita para orang tua, hendaklah kita menanamkan tauhid kepada anak-anak kita sejak dini. Ajarkan kepada mereka untuk menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi semua dosa syirik. Di dalam Al-Quran, Allah mengangkat profil seorang ayah, padahal beliau bukan seorang nabi. Bahkan namanya diharumkan menjadi satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Karena beliau memiliki untayan-untayan mutiara nasihat yang sangat indah kepada anaknya. Dari banyaknya nasihat beliau kepada anaknya,
wasiat beliau yang nomor 1 apa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini jemaah sekalian perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, karena inilah benteng terkuat mereka dari gangguan dan godaan setan. Begitu pula dengan sebab tauhid, Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa seorang hamba dari kotoran-kotoran hawa nafsunya. Kita semuanya pernah mendengarkan bagaimana ujian berat yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang anak muda yang belum nikah dan jauh dari orang tua. Dan tidak ada yang mengenal beliau, tidak pula keluarga beliau. Lalu diajak untuk melakukan hubungan terlarang oleh seorang wanita yang cantik jelita. Bahkan wanita itu tidak malu-malu lagi. Mengajak dengan terang-terangan, bahkan memaksa. Sampai kata Allah dalam surat Yusuf ayat ke-24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sungguh wanita itu benar-benar berkeinginan kepada Yusuf. Dan Yusuf pun hampir saja memiliki keinginan yang sama. Saking dahsyatnya godaan wanita tersebut, Yusuf hampir saja tergelincir. Kata Allah, laula ar-ra'a burhana rabbih, kalaulah dia tidak melihat tanda dari Rabbnya. Allah berikan pertolongan sehingga beliau selamat. Maka Allah menjelaskan kepada kita sebab mengapa beliau diselamatkan oleh Allah. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan keburukan dan kekejian itu dari Yusuf, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Itulah sebabnya jemaah sekalian, mengapa tauhid adalah kunci utama kebersihan hati. Karena dengan tauhid Allah curahkan hidayah kepada kita. Allah lindungi dari makar-makar iblis. Dan Allah bersihkan jiwa kita dari hawa nafsu yang menjerumuskan kepada kemaksiatan. Pembersih hati yang kedua, kata Nabi SAW, wa munasahatu a'immatil muslimin, dan bersikap tulus kepada pemimpin kaum muslimin. Apa maknanya bersikap tulus di sini jamaah sekalian? Kita bersikap kepada pemerintah kita seperti saudara kita sesama muslim. Termasuk sikap tulus adalah kita mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Bahkan ini termasuk ciri ahli sunnah. Selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarhus Sunnah mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau kamu lihat seseorang mendoakan keburukan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Namun kalau kamu lihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah insyaallah.
Jadi, termasuk bersikap tulus kepada pemerintah adalah mendoakan kebaikan. Mendoakan hidayah untuk mereka. Kalau kita melihat mereka sudah mendapatkan hidayah, doakan supaya Allah tambahkan hidayah dan agar mereka istiqamah sampai akhir hayat. Kalau kita lihat mereka zalim, maka doakan supaya Allah berikan hidayah. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk bersikap tulus kepada pemerintah adalah tunduk dan patuh terhadap semua aturan-aturan pemerintah selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena itu perintah Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin dari kalangan kalian, yaitu pemerintah kaum muslimin. Jadi jamaah sekalian, ingatlah ketika kita menaati pemerintah, ini bukan sekedar tuntutan hidup berbangsa dan bernegara, tapi ini ibadah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Maka kata para ulama, selama aturan pemerintah itu tidak bertentangan dengan syariat, wajib kita tunduk dan patuh. Apalagi yang sesuai syariat. Misalkan kalau suatu saat ada aturan pemerintah, 5 menit sebelum adzan semua toko wajib tutup untuk persiapan sholat. Maka ini sangat bersesuaian dengan syariat. Lebih wajib lagi untuk ditaati. Andai pun tidak ada ketetapan khusus dalam syariat, selama aturan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka Allah menyuruh kita untuk taat. Bahkan meskipun kita menganggap pemerintah kita ini masih ada yang lebih layak dari mereka untuk menjabat. Tapi selama dia sudah menjadi pemerintah, wajib kita tunduk dan patuh dan kita akui kepemimpinan mereka. Karena itu juga pesan Rasulullah SAW, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak. Dan dalam syariat jamaah sekalian, ulama 4 madhab sepakat, budak tidak layak dipilih menjadi pemimpin. Yang boleh dipilih menjadi pemimpin orang yang berstatus merdeka. Tapi seandainya seorang budak sudah berhasil menjadi pemimpin, beliau memerintahkan kepada kita untuk tunduk dan patuh kepadanya. Ini perintah syariat. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk sikap tulus kepada pemerintah. Jika kita melihat pemerintah berbuat salah, pemerintah melakukan kezaliman, jangan kita lengserkan. Tapi kita nasihati dengan cara yang baik. Kita berikan masukan-masukan. Ini termasuk bersikap tulus kepada pemerintah. Memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat yang baik. Namun ingat, Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada kita cara khusus menasihati pemerintah, yaitu harus secara tertutup. Beliau melarang menasihati pemerintah secara terbuka, seperti melakukannya di medsos, atau bikin kumpul massa di lapangan atau di jalan-jalan dan teriak-teriak di situ. Maka itu adalah cara
yang bertentangan dengan syariat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyatan, walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi, wa in qabila minhu fadhak, wa illa qad adda alladhi alaih." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan, tapi hendaklah dia pegang tangannya, menyepi, lalu sampaikan. Kalau diterima, itulah yang diharapkan. Kalau tidak, dia sudah melakukan tugasnya. Jadi ini ketentuan khusus yang sayangnya banyak umat Islam tidak mengamalkan. Kalau mau menasihati pemerintah harus tertutup. Tidak boleh kita nasihati di media-media atau di khalayak ramai. Itu kalau maksud kita mau menasihati. Bagaimana lagi kalau orang yang maksudnya bukan untuk menasihati, cuma untuk menjelek-jelekkan pemerintah, menggibah, atau melengsarkan pemerintah. Maka tentu lebih parah lagi. Seharusnya kita tulus menasihati. Kalau memang kita nggak punya akses untuk menasihati pemerintah, maka kita coba minta tolong orang yang punya akses. Kalau memang tidak ada sama sekali akses untuk menasihati pemerintah, maka berarti kita bukan orang yang Allah wajibkan untuk menasihati pemerintah. Maka insya Allah kita terlepas dari dosanya. Kenapa? Karena kita nggak mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuanmu. Dan tetap saja, meskipun kita belum punya akses untuk menasihati pemerintah secara tertutup, tidak boleh kita mengumbar aib-aib pemerintah di media-media. Masih ada jalan, yaitu dengan mendoakan dan sabar. Sabar itu juga ibadah. Dan Rasulullah SAW berpesan khusus, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, fa innahu man farakal jama'ata shibran famata, famitatun jahiliyah." Barang siapa yang melihat pada diri pemerintahnya sesuatu yang tidak dia suka, apakah suatu kemaksiatan atau kecurangan, maka kata Nabi SAW, "Falyasbir," hendaklah dia sabar. Karena barang siapa yang memisahkan diri, memberontak, atau berusaha melengsarkan pemerintahnya sejengkal saja, nggak banyak-banyak, cuma sejengkal, hanya sedikit yang dia lakukan untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat, kemudian dia mati sebelum bertobat, maka matinya jahiliyah. Dan lihat hadis ini. Hadis ini berbicara tentang pemerintah yang zalim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat suatu yang tidak dia sukai pada pemimpinnya, suatu yang tidak dia sukai, maksudnya adalah kemaksiatannya, kezalimannya. Tapi jamaah sekalian, selama dia masih muslim, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, hendaklah kita sabar. Oleh karena itu, ulama Islam dari seluruh mazhab, ulama ahli sunnati wal jamaah sepakat, tidak boleh melengsarkan pemerintah yang zalim. Tidak boleh memberontak, memisahkan diri dari pemerintah pusat meskipun zalim. Sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, "Ajma'a ahlus sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisqi." Ahlu sunnah sepakat, tidak boleh penguasa muslim itu dilengsarkan karena kefasikan, karena perbuatan dosa-dosa besar, selama dosanya belum sampai mengeluarkannya dari Islam. Harus hadapi dengan kesabaran. Dan bahkan para sahabat dahulu, begitu pula para ulama Islam setelahnya, memerangi orang-orang yang mencoba untuk memberontak, memisahkan diri dari pemerintah yang sah. Ini termasuk
jihad fi sabilillah, memerangi para pemberontak. Jadi termasuk sikap tulus kepada pemerintah, kalau mereka zalim kita nggak boleh memberontak, tapi kita berikan nasihat yang baik. Kenapa jamaah sekalian kita dilarang memberontak meskipun pemerintahnya zalim? Untuk mencegah jangan sampai muncul kemudaratan yang lebih besar. Dan tidak ada dalam sepanjang sejarah, kata Syekhul Islam, tidak ada dalam sepanjang sejarah pemberontakan kecuali mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Apa mudaratnya? Kalau mati satu jiwa seorang muslim, itu sudah mudarat besar. Bagaimana lagi kalau mati puluhan bahkan ratusan? Karena adanya kelompok-kelompok yang mau memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Yang ketiga jemaah sekalian, yang terakhir, waluzumu jama'atihim. Pembersih hati yang ketiga adalah kita selalu melazimi, membersamai, mengikuti jamaah kaum muslimin. Apa maknanya? Ada dua makna. Yang pertama, yang dimaksud dengan jamaah kaum muslimin adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Jamaah Islam yang pertama. Itulah yang pantas untuk diteladani. Kalau kita tidak mengikuti mereka, maka kita pasti tersesat. Sebagaimana Rasulullah SAW di hadis yang lain mengingatkan kita, wasataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka, kecuali satu yang selamat. Artinya, semua golongan salah, hanya satu yang benar. Siapa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dalam hadis yang lain kata beliau, al-jamaah, mereka itulah al-jamaah. Yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat, itulah orang yang berjamaah. Jadi jangan kita mengira berjamaah di sini, kita ngumpulin orang, bikin organisasi, lalu kita namakan jamaah Islam atau persaudaraan Islam. Tidak. Berjamaah itu artinya mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Makna yang kedua, yang dimaksud berjamaah di sini adalah melakukan amalan-amalan yang disyariatkan berjamaah. Seperti sholat berjamaah, sholat Jumat. Termasuk juga jihad fisabilillah bersama pemerintah, berjamaah dengan kaum muslimin yang lainnya. Maka semua amalan yang disyariatkan berjamaah, hendaklah kita lakukan berjamaah. Maka ini akan membersihkan hati kita. Dan di akhir hadis kata Nabi SAW, fa inna da'wata tuhitu min waraihim. Sesungguhnya doa kaum muslimin akan melindungi dari arah belakang mereka. Maksudnya kata para ulama, kalau kita mengamalkan dua macam jamaah ini, kita mengikuti jalan Nabi SAW dan para sahabat, dan kita jaga amal-amal soleh secara berjamaah, maka kita akan mendapatkan keberkahan doa saudara kita sesama muslim. Tapi yang tidak mengikutinya, dia nggak akan dapatkan keberkahan doa. Karena jemaah sekalian, setiap muslim selalu mendoakan kita. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami semuanya, bukan dia sendiri, ke jalan yang lurus. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah mendengarkan dan mengabulkan doa orang yang memujinya. Ini doa kaum muslimin. Khatib selalu membaca, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, dan seterusnya. Maka yang akan mendapatkan keberkahan doa ini hanyalah orang yang suka berjamaah. Melindungi dari arah belakang mereka artinya melindungi mereka dari makar-makar musuh mereka dan berbagai macam penyimpangan serta kesesatan. Inilah jemaah sekalian, 3 amalan pembersih hati, karena 3 ini adalah pokok agama. Jika kita berpegang dengannya, maka Allah akan membersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotorannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wabihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.